Coba deh, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya tujuan dari politik? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar satu ketegangan yang sering banget luput dari perhatian kita. Pertarungan antara politik sebagai jalan pengabdian versus politik sebagai jalur karir yang pragmatis. Ini ide lama, tapi kok rasanya makin relevan ya di zaman sekarang? Yuk, kita berhenti sejenak dan coba pikirin ini. Waktu kita lihat seorang politisi, apa sih yang sebenarnya kita lihat? Seorang pelayan masyarakat yang tulus berjuang buat kita semua? Atau jangan-jangan seorang profesional yang ambisius dan lagi sibuk meniti tangga karirnya? Pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Oke, buat membedah topik ini kita akan lewatin 5 bagian. Pertama, kita hadapi dulu dilema utamanya, karir lawan pengabdian. Terus kita telusuri gimana makna politik itu sendiri bisa bergeser. Ketiga, kita bongkar gimana biaya politik yang mahal itu bisa merusak integritas. Keempat, kita coba definisikan ulang pengabdian sebagai kompas etika. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita lihat masa depan demokrasi kita mau dibawa kemana. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kekuasaan itu bisa dibilang kayak koin yang punya dua sisi yang beda banget. Di satu sisi, dia itu alat buat mengabdi. Tapi di sisi lain, dia bisa jadi tujuan akhir dari sebuah karir. Yuk kita selami dua-duanya. Nah, ini kan gambaran politik modern yang kayaknya udah nggak asing lagi buat kita ya. Sukses itu diukurnya bukan dari seberapa besar dampak pelayanan, tapi seberapa tinggi jabatan yang berhasil didapetin. Jabatan jadi piala yang diperebutkan bukan amanah yang harus dijaga. Pertanyaannya, pas piala itu udah di tangan, siapa yang sebetulnya menang? Dan ini dia nih, akibat paling fatalnya. Tanpa jiwa pengabdian, politik itu cuma jadi perebutan kekuasaan biasa. Dia kehilangan esensi moralnya. Kepercayaan publik bisa hancur, dan pilar-pilar demokrasi kita ya bisa mulai goyah. Terus pertanyaannya, kok bisa sih kita sampai di titik ini? Pergeseran dari panggilan moral jadi ambisi pribadi ini nggak terjadi dalam semalam. Yuk, kita coba telusuri jejak perubahannya. Coba kita balik ke akarnya dulu. Pada intinya, politik itu idenya luhur banget loh. Ia lahir dari sebuah panggilan jiwa buat mendedikasikan hidup demi kepentingan orang banyak. Menjaga keadilan, melindungi yang lemah, dan memajukan kesejahteraan bersama. Nah, di sini kita bisa lihat kontrasnya benar-benar jelas. Di satu sisi, ada politik pengabdian. Jabatan itu amanah buat melayani, fokusnya buat kebaikan bersama. Di sisi lain, ada logika karir. Jabatan itu aset yang harus diraih. Fokusnya ia buat ambisi pribadi. Dua cara pikir yang benar-benar bertolak belakang. Pergeseran ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu perubahan pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa saya berikan, tapi berubah jadi apa yang bisa saya dapatkan. Dari kontribusi jadi kalkulasi. Wah, ini titik balik yang mengubah segalanya. Tentu aja pergeseran ini bukan cuma soal niat baik yang luntur ya. Ada sebuah sistem yang ya semacam mendorong ke arah sana. Sekarang kita akan lihat gimana mesin politik yang mahal itu bisa menggiling niat paling tulus sekalipun jadi sebuah kompromi. Coba deh kita ikutin siklus berbahaya ini. Semuanya dimulai dari modal politik yang biayanya selangit. Ini langsung menciptakan beban utang budi, entah itu uang atau dukungan politik. Dari situ, niat tulus buat mengabdi pelan-pelan terkikis sama tekanan buat balik modal. Hasil akhirnya, lahirlah politik transaksional, di mana loyalitas ke pemodal jadi lebih penting dari janji ke publik. Jadilah lingkaran setan. Dan disinilah ironi yang paling nyeseknya. Sistem ini secara nggak langsung bikin integritas itu jadi barang mahal, jadi pilihan yang susah banget diambil. Padahal, bukannya justru integritas itu sendiri yang paling kita butuhkan buat memperbaiki sistem yang rusak ini. Lalu apa ada jalan keluarnya? Ada dong. Jawabannya ada di cara kita mengembalikan semangat pengabdian sebagai kompas etika. Sebagai panduan buat mendefinisikan kembali apa itu arti kekuasaan yang sesungguhnya. Etika kekuasaan itu kuncinya cuma satu. Paham kalau jabatan itu bukan aset pribadi, tapi amanah sementara yang dititipkan oleh rakyat. Begitu cara pandangnya diubah, semuanya jadi beda. Setiap keputusan nggak lagi didasari untung rugi pribadi, tapi apa dampaknya buat orang banyak. Dan wujudnya itu konkret banget loh. Misalnya, bekerja dalam sunyi, nggak melulu cari sorotan kamera. Atau berani bilang tidak sama tawaran-tawaran menggiurkan yang melanggar prinsip. Dan yang paling penting ya, menerima kritik bukan sebagai serangan, tapi sebagai bagian dari tanggung jawab itu sendiri. Oke, sekarang mari kita lihat ke depan. Karena arah demokrasi kita pada akhirnya akan ditentukan oleh nilai-nilai apa yang dipegang oleh generasi pemimpin selanjutnya.
Harapan kita kan seringnya ada di generasi baru ya. Mereka punya potensi unik buat mendobrak pola-pola lama yang sudah usang. Mereka bisa merintis tradisi politik baru yang dibangun di atas keterbukaan, kejujuran, dan yang paling penting, bukti kerja nyata, bukan sekedar polesan citra. Tapi, kita juga harus realistis. Usia muda itu bukan jaminan. Pengabdian itu bukan soal umur, tapi soal pilihan sadar. Ini soal komitmen pada sebuah kompas etika yang kuat, dan pilihan itu bisa dibuat di usia berapapun oleh siapapun. Peringatan di kutipan ini benar-benar harus kita renungkan deh. Kalau kita terus-terusan membiarkan politik cuma jadi arena adu karir, demokrasi kita bakal jadi kering kerontang. Cuma jadi ritual kosong tanpa makna, sebuah kerangka yang indah tapi nggak punya jiwa. Pada akhirnya, ya, bolanya balik lagi ke kita semua. Masa depan demokrasi ini sangat bergantung pada pilihan kita bersama. Apakah kita akan terus menerima politik sebagai ajang karir, atau kita bakal menuntut kembalinya politik sebagai jalan pengabdian? Jadi, jalan mana yang akan kita pilih? Coba kita pikirkan sama-sama.